Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kebohongan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin hari kian semakin terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya Sainai menemani pemirsa sekalian untuk mengupdate tentang kasus pembunuhan Vina. Kali ini HP atau ponsel miliknya Vina sudah berhasil diekstraksi. Dan informasi yang didapat dari HP itu bahwa banyak kesaksian bohong atau kesaksian palsu yang diperdengarkan kepada kita selama ini, termasuk salah satunya keterangan dari Ibtu Rudiana. Dapat dipastikan bahwa 7 terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka adalah korban salah tangkap. Mereka adalah korban kezaliman dari seorang Ibtu Rudiana. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Buat netizen Indonesia, HP-nya Vina berhasil diekstraksi dan benarlah di situ keterangan Widi dan Mega temannya Vina bahwa di jam 22:11 itu terjadi percakapan dan Vina memang baik-baik saja di jam segitu. Sedangkan di BAP jam 22.00 itu Vina dibunuh dan diperkok kan. Jadi dari sini sudah jelas ini scientific evidence karena sifatnya ini ekstraksi dari handphonenya Vina langsung, dan scientific evidence 1 ini akan menggugurkan 1000 kesaksian. Jadi ini sudah semakin jelas bahwa 7 terpidana wajib bebas, dan kalian yang masih meyakini pembunuh dan pemerkosa, cari sendiri pelakunya, jangan berdasarkan BAP skenario ladusing. Paham? Inilah hasil visum Eki, pasangan Vina Cirebon yang telah menjadi korban keganasan geng motor. Hasil visum ad repertum pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dan satu lagi. Nah, di sini di dalam kesimpulannya, pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, tulang pengurapil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kiri dada. Demikian telah saya uraikan dengan sejujurnya dan menggunakan keilmuan yang saya. Kira-kira itu kesimpulannya. Tetapi di sini untuk pemeriksaan terhadap si Muhammad Ricky alias Eki ini ada pemeriksaan dalam pada bagian kulit dada sisi kiri 3 cm pertengahan depan, 20 cm di bawah puncak bahu, berjalan ke arah kanan melewati garis pertengahan depan hingga dada di sisi kanan. Poin kedua, tulang dada rusuk kanan dan itu tidak tampak kelaziman. Tulang lidah, tulang rawan gondok dan tulang rawan cincin batang tengkorak tidak tampak kelainan. Jantung berwarna merah kehijauan, paru kanan dan kiri berwarna merah kehijauan. Lipatan tampak mencair, hati berwarna kuning kehijauan. Ginjal kanan dan kiri tampak mengair. Tampak tulang dahi sebesar 11 cm dari puncak kepala pada garis pertengahan depan, patah berkeping hingga tulang rongga mata kanan dan kiri. Tampak tulang dasar tengkorak patah. Tampak tulang atap tengkorak bagian belakang 12 cm dari puncak kepala patah. Otak
otak besar, otak kecil, dan otak-otak tampak mencair. Apakah setelah mendengarkan hasil visum yang dibacakan ini, si nenek gayung masih beranggapan kalau si Eki dan si Vina mengalami kecelakaan? Kalau masih beranggapan seperti itu, pancen nenek gayung ini berkepala batu, yodo persis kayak lo Mbok Detarwiyah, ada tidak jabang bayi, nenek gayung jaluk di rupiah ini loh, jajal sing isong rupiah. Tolong itu si nenek gayung secepatnya di rupiah. Takutnya dikhawatirkan kalau dia suka marah-marah mendapatkan serangan darah tinggi dan mengalami stroke. Jabang bayi jan angel. Kasus Vina dan Eki bahkan Peggy berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di pelabuhan Cirebon yang saat itu pas banget ayah Anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia, dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka-mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba. Bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku pembunuhan? Udah nggak masuk akal kan dari sini juga. Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Itu tersangka yang sudah bebas yaitu Saka. Kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi, sebenarnya nyambung juga sih. Seharusnya kalau gua jadi Saka ngapain pusing-pusing untuk bersuara? Toh gua udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengarkan sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Itu keterangannya ketika diwawancari Kang Deddy. Pengadilan yang dijalankan lebih percaya pada AF yang di situ tidak hadir dalam persidangan tapi disumpah sebagai saksi. Gimana nih tanggapan para netizen Indonesia? Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Dan pernyataan AF ini sangat berbeda karena AF bilang Peggy ini salah satu teman dari terpidana yang sudah dipenjara. Tapi Linda dan tersangka-tersangka yang sudah menjadi narapidana, bahkan Saka, tidak mengenali siapa itu Peggy. Jadi pertanyaannya, apakah Peggy menjadi kambing hitam selanjutnya atau Peggy memang benar-benar tersangka? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dari cuplikan video di season pertama ini, ada 2 kata kunci yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Vina dan Eki itu meninggal bukan karena kecelakaan. Fix ya, Vina dan Eki itu meninggal bukan karena kecelakaan. Lalu, pada poin yang kedua, kalau memang si Eki benaran meninggal, ini dugaan saya ya, kalau memang benar bahwa si Eki itu benaran meninggal, lantas pelakunya siapa? Karena dalam video saya sebelumnya, kita sudah menemukan sebuah jawaban bahwa yang sesungguhnya pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bukan Aep dan bukan Ibtu Rudiana. Sehingga ada pernyataan dari Aep bahwa saya takut
dengan keluarga dari pelaku. Jangan sampai mereka menyerang saya dan keluarga saya. Artinya jelas, pelaku utama yang membunuh Vina dan Eki ini bukan Aep dan bukan Ibtu Rudiana. Tetapi yang membuat kasus ini bertele-tele karena tidak adanya pengakuan dari si Aep dan Ibtu Rudiana. Lalu yang ketiga, dapat dipastikan bahwa kasus pembunuhan Vina yang sedang dijalani saat ini itu merupakan hasil skenario, hasil rekayasa, hasil manipulasi dari para ladusing, dari seorang Ibtu Rudiana, dari si Aep, dan juga Polda Jabar itu sendiri. Tentu semakin kesini kita semakin menemukan jawaban bahwa sesungguhnya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, dan kebohongan atau yang namanya bangke, serapi apapun Anda menyimpannya ataupun menyembunyikannya, pasti di suatu hari nanti akan ketahuan juga, akan tercium juga bau bangkainya. Mari kita lanjutkan lagi. Berikut ini kita akan mendengarkan satu cuplikan video yang begitu menarik, di mana ada ungkapan rasa rindu dari seorang nenek, persisnya neneknya Eka Sandi, sampai dia bertanya, kapan nak pulangnya? Tentu ini adalah ungkapan rasa rindu yang begitu luar biasa kepada cucu tersayangnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Mari kita simak bersama-sama. Engko Eka Sandi muli. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong, beli maling, Cu. Iya. Dulu pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak Kapolri, Bapak Presiden menonton ini, ya Allah. Coba dia akan baik, Cu. Nenek kangen ya, Nek ya? Kangen, Nek. Beli nyolong, beli maling, Cu. Aduh ya, Cu. Iya, Nek. Allah, Cu. Allah. Ya Allah. Iya, Nek. Si Ibtu Rudiana dari awal ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional. Kalau nyita barang sepeda motor kan harusnya kalau mogok kan pakai angkutan kendaraan patroli kan ada mas diangkut. Ini didorong, pinjam sepeda motor pamannya didorong pakai kaki satu seperti anak muda kalau mau ke bengkel itu mas. Ini sudah tidak profesional. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini kan sudah merusak citra Polri. Kalau menurut saya ya kode etik dan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice, kemudian dengan pidana, ya segera tindak. Ibtu Rudiana ini secara pidana tahan dulu. Seperti kasus Sambo itu kan bukti bahwa Kapolri ini berani dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya ke dalam walaupun di bintang 2 loh. Kalau ini kan waktu itu pangkatnya hanya balok 2 atau Aibtu 2 kan bengkok-bengkok 2 nih. Nah, kalau balok 2 dibandingkan bintang 2 masih bisa lebih menang balok 2 kan kasihan bintang 2-nya. Untuk yang berasumsi bahwa ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, maka pertanyaan dari saya adalah kenapa Rudiana menangkap 7 geng kuli bangunan yang tidak bersalah
Itu pertanyaan saya. Kalau jawaban kalian, ya untuk menutupi pelaku aslinya bang, jadi mereka itu hanya tumbal. Oke, saya ikuti logika kalian. Tapi itu secara logika sehat malah makin ribet. Kenapa makin ribet? Harusnya kalau Rudiana itu orang cerdas, bilang aja ini kasus kecelakaan lalu lintas, maka pelaku yang aslinya aman. Ngapain harus berurusan dengan 7 orang yang tidak bersalah? Ini berisiko tinggi. Bukankah resiko yang paling rendah adalah kalau dibilang itu kecelakaan sama Rudiana? Kok ngapain malah cari 7 terpidana lain yang katanya untuk menutupi geng narkoboy, pejabat tinggi? Kok ngapain harus ribet? Coba logika saya dijawab tuh. Siapapun kau, kalau kau tidak menghargai saya, satu organisasi dengan saya, maka saya tidak akan menghargai kau dimanapun kau. Dan kapanpun kau tidak senang sama saya, temui saya dimanapun. Saya sudah katakan la doraro wa la doraro. Saya tidak pernah mencari masalah. Tapi kalau kau jual, saya akan borong kau. Saya akan lawan kau. Siapapun kau, siapa di belakang kau. Kabar Lampung, hari ini aku lagi bersama Mbak Putri, pengacara yang luar biasa. Dulu aku udah ngomong kalau dia itu pembawa sial. Siapapun yang dekat endorse dengan dia, sial hidupnya. Contoh, aku bilang Aurel dibenci sama mertuanya. Itu baru endorse doang, bagaimana kalau lebih? Ya kan? Nah contoh sekarang udah kejadian betul kan? Kalau aku bilang pada waktu dia endorse bersama Atta Halilintar, Aurel, Ashanti pada waktu itu, aku udah bilang kalau Putri itu pembawa sial, apes orang kalau di-endorse nama yang namanya Putri Maya Rumanti. Aurel aja dicuekin, aku bilang sama mertuanya. Cucunya aja dicuekin. Nah, sekarang bertambah lagi. Tahu nggak? Aurel dijulit senusantara. Atta Halilintar dijulit pula senusantara. Kan begitu kan? Coba apa kalau nggak pembawa sial dia? Orang kalau udah di-endorse nama dia, ya endorse, numpang endorse sama Putri Maya Rumanti, apes hidupnya. Tuh lihat tuh, ya kan? Dulu kecil kalau kata saya yang namanya Aurel dibenci sama mertuanya, dicuekin. Nah, dicuekin sama mertuanya, cucunya juga dicuekin, ya kan? Begitu. Nah, ini bertambah loh, tambah apes lagi dia. Atta Halilintar dijulit sama orang banyak, Aurel juga dijulit orang banyak. Nah, begitu. Gimana nggak apa seorang kalau dekat-dekat sama Putri, emang dia pembawa sial. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini dapat menambah informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam 2 cuplikan video yang terakhir, tidak tahu si Rasman ini dia kayak seperti cacing kepanasan. Memang manusia yang satu ini tidak jelas, selalu saja membuat kegaduhan. Dan dalam video yang terakhir, Putri Maya Rumanti dijuluki sebagai wanita pembawa sial. Mungkin ada benarnya. Kalau memang benar, maka seorang Putri Maya Rumanti harus melakukan pembenahan diri agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan yang pasti bahwa Putri Maya Rumanti ini adalah calon wali kota di Bandar Lampung. Semoga saja orang-orang yang ada di Bandar Lampung, kalian bisa mampu untuk mempelajari tentang track record ataupun rekam jejak dari seorang Putri Maya Rumanti. Karena di mata saya, Putri Maya Rumanti ini adalah wanita arogan, wanita yang tidak mau dikritik, wanita yang merasa diri paling hebat, paling benar, dan selalu saja menganggap orang lain itu tidak apa-apa. Ini adalah karakter atau sifat dasar yang dimiliki oleh seorang Putri Maya Rumanti menurut pandangan saya yang rakyat jelata, yang bukan warga Lampung, yang selama ini saya terus memantau semenjak Putri Maya Rumanti ini terlibat sebagai lawyer dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semoga saja informasi-informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Semoga saja Ibtu Rudiana dan Aib
bisa segera ditindak, bisa segera ditangkap oleh Kapolri.